Sebuah drone Rusia menghantam gedung apartemen di Romania, salah satu negara anggota NATO, pada Jumat 29 Mei 2026. Insiden ini langsung memicu kecaman dari negara-negara barat karena terjadi di wilayah aliansi militer terbesar di dunia. Hingga kini belum ada kepastian apakah drone tersebut sengaja masuk ke wilayah Romania atau hanya melenceng dari sasaran akibat gangguan sistem elektronik yang digunakan dalam perang Rusia-Ukraina. Namun sejumlah analis menilai, kejadian seperti ini bisa menjadi cara Rusia menguji kesiapan pertahanan NATO sekaligus melihat bagaimana respon politik negara-negara barat. Insiden tersebut kembali memunculkan pertanyaan yang selama ini menghantui Eropa. Jika suatu saat konflik antara Rusia dan NATO benar-benar pecah, siapa yang sebenarnya lebih unggul? Untuk memahami kekuatan kedua kubu, anggaran pertahanan menjadi salah satu ukuran yang paling mudah dilihat. Amerika Serikat sebagai tulang punggung NATO menggelontorkan sekitar 997 miliar dolar AS atau sekitar 17.866,24 triliun rupiah untuk pertahanan pada 2024. Jika digabung dengan negara-negara anggota lainnya, total belanja militer NATO mencapai lebih dari 1,5 triliun dolar AS atau sekitar 23.500 triliun rupiah per tahun. Sebaliknya, anggaran pertahanan Rusia pada 2025 diperkirakan berada di kisaran 130 miliar dolar AS atau sekitar 2.331,62 triliun rupiah. Artinya, NATO memiliki anggaran militer lebih dari 10 kali lipat dibandingkan Rusia. Dengan dana sebesar itu, NATO mampu mengembangkan teknologi persenjataan terbaru, memperkuat pertahanan udara, hingga mempertahankan kehadiran militer di berbagai kawasan dunia. Namun dalam peperangan, uang bukan satu-satunya penentu kemenangan. Dari sisi jumlah personel aktif, NATO memiliki sekitar 3,6 juta tentara, sementara Rusia hanya sekitar 1,3 juta personel. Di udara, NATO mengoperasikan lebih dari 20.000 pesawat militer, sedangkan Rusia memiliki sekitar 4.200 unit. Di laut, NATO memiliki lebih dari 2.800 kapal militer, sementara Rusia sekitar 747 kapal. Untuk tank tempur, NATO mengoperasikan lebih dari 12.000 unit, sedangkan Rusia sekitar 5.600 unit. Jika melihat angka-angka tersebut, NATO memang unggul hampir di semua kategori kekuatan konvensional. Apalagi sejak Finlandia dan Swedia bergabung, posisi NATO di kawasan Eropa Utara dan Laut Baltik semakin kuat. Meski kalah dalam jumlah dan anggaran, Rusia tetap menjadi lawan yang sangat berbahaya. Sejak perang Ukraina dimulai, Moskwa mengubah ekonominya menjadi ekonomi perang. Pabrik-pabrik pertahanan bekerja penuh untuk memproduksi tank, rudal, drone, amunisi, dan berbagai perlengkapan militer lainnya. Bahkan sejumlah badan intelijen Eropa menilai produksi senjata Rusia saat ini melebihi kebutuhan perang di Ukraina. Artinya, sebagian hasil produksi tersebut kemungkinan disiapkan sebagai cadangan untuk menghadapi ancaman lain di masa depan. Selain itu, Rusia memiliki pengalaman tempur yang terus berkembang. Perang di Ukraina membuat militernya belajar menggunakan drone, perang elektronik, serta berbagai taktik baru yang kini menjadi bagian penting dari peperangan modern. Perang masa depan tidak lagi bergantung pada tank. Banyak analis menilai konflik antara Rusia dan NATO tidak akan dimulai dengan konvoi tank besar yang melintasi perbatasan. Perang modern kemungkinan diawali dengan serangan cyber, gangguan komunikasi, sabotase infrastruktur penting, hingga gelombang drone yang menyerang target strategis. Negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lituania dianggap sebagai wilayah yang paling rentan karena lokasinya yang berdekatan dengan Rusia. Dalam skenario tertentu, serangan dapat berlangsung sangat cepat sebelum NATO sempat mengerahkan kekuatan penuh ke wilayah tersebut. Karena itu, sejumlah pakar menilai investasi pada drone, pertahanan udara, dan teknologi perang elektronik kini sama pentingnya dengan pembelian tank atau pesawat tempur. Meski NATO unggul dalam kekuatan konvensional, ada satu faktor yang membuat perhitungan menjadi jauh lebih rumit, yaitu senjata nuklir. Rusia diperkirakan memiliki sekitar 5.400 hulu ledak nuklir.
Sementara kekuatan nuklir NATO yang berasal dari Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis berjumlah sekitar 5.700 hulu ledak. Keseimbangan ini membuat kedua pihak sama-sama memahami bahwa perang besar beresiko berubah menjadi bencana global. Karena itulah, ancaman nuklir masih dianggap sebagai penghalang utama yang mencegah bentrokan langsung antara Rusia dan NATO hingga saat ini. Jika perang terjadi secara konvensional tanpa penggunaan senjata nuklir, sebagian besar analis militer menilai NATO memiliki peluang menang lebih besar. Keunggulan anggaran, jumlah pasukan, teknologi, armada udara, armada laut, serta sistem komando terpadu menjadi modal utama NATO. Namun Rusia tetap memiliki kemampuan untuk memberikan kerugian besar melalui kekuatan rudal, drone, perang elektronik, dan stok persenjataan yang terus bertambah. Karena itu, pertanyaan terbesar bukan hanya siapa yang akan menang. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana insiden kecil seperti jatuhnya drone di wilayah NATO bisa memicu eskalasi yang jauh lebih besar dan menyeret Eropa ke dalam konflik yang tidak diinginkan siapapun.